Oke, kembali ke tujuan mata kuliah ini, yaitu menciptakan landasan buat Anda. Jadi begini, saya sudah sempat menyampaikan bahwa mata kuliah ini tidak memaksa Anda memiliki atau menjadi seorang entrepreneurship, memiliki sebuah usaha atau menjadi seorang pengusaha. Namun, salah satu tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan Anda wawasan mengenai salah satunya adalah pola pikir dari seorang entrepreneur. Nah, tadi kan kita bahas mengenai kewirausahaan yang berdefinisi berkenaan menjadi sebuah status. Sekarang ada term baru bahwa entrepreneurship itu bukan hanya sebuah status, bukan hanya sebuah pekerjaan. 90% orang sudah mulai berpikir bahwa entrepreneurship itu bisa dijadikan sebuah mindset, sebuah pola pikir. Pola pikir seorang entrepreneur yang kita adopsi menjadi sebuah pola pikir untuk menjalani kehidupan. Pola pikir leadership, kepemimpinan, pola pikir orang yang visionary, pola pikir yang orang selalu berusaha mencari peluang terbaik untuk hidupnya, pola pikir untuk berani mengambil resiko. Pola pikir itu sudah mulai diadopsi menjadi sebuah mindset. Pola pikir adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, cara pandang tentang bakat dan kemampuan yang kita miliki yang akan mempengaruhi langkah-langkah dalam menuju kualitas diri yang kita kehendaki. Nah, saya ambil contoh di sini. Bagaimana konsep pola pikir itu bisa bermain atau berperan penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh kalau pada keseharian Anda. Pak, saya sering terlambat masuk ke kelas. Oke, problemnya ada di situ. Padahal saya yakin Anda sudah memasang alarm, lapis kedua, lapis ketiga, malamnya telepon pacar kamu untuk tolong bangunin karena besok saya ada kuliah. Apa yang terjadi? Anda tetap terlambat. Nah, di situ Anda hanya merubah tools-nya saja. How to wake up-nya, how to cara bangunnya. Oh, kalau saya mau bangun harus pasang alarm, bla 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 dan lain-lain. Nah, di sini kita kan ingin merubah bagaimana saya supaya tidak terlambat bangun lagi atau supaya saya tidak terlambat masuk kuliah. Caranya gimana? Rubah dulu pola pikir Anda. Rubah dulu pola pikir Anda. Tanamkan bahwa ketika saya berkuliah, saya itu membayar. Ketika saya berkuliah, ada uang orang tua atau uang pribadi yang saya sisihkan untuk masa depan saya. Ketika saya berkuliah itu saya mengharapkan kehidupan yang jauh lebih baik nantinya untuk diri saya dan keluarga saya. Dan saya ingin kuliah agar bisa lulus dan membuat orang tua saya bangga. Ketika Anda sudah menanamkan pola pikir itu tadi, seberapa pentingnya kuliah tadi, otak bawah sadar Anda akan melakukan resetting dan akan mengatakan bahwa bangun pagi, tidak datang terlambat ke kelas, itu sangat penting sekali. Apa sih mindset dari seorang entrepreneur itu? Mindset seorang entrepreneur percaya bahwa semua itu bisa dilakukan. Selalu melihat peluang ketika orang lain melihat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Berani mengambil risiko. Orang yang fokus. Ya. Orang yang selalu berpikir kreatif. Orang yang selalu berpikir untuk memecahkan masalah. Orang yang selalu melihat adanya sebuah kemungkinan dalam ketidakmungkinan. Berani mengambil risiko menuju sesuatu yang tidak tahu, keluar dari zona nyamannya. Berkontribusi untuk membuat sesuatu yang besar lebih dari dirinya, tidak egois. Berani membuat, berani belajar, berani tumbuh. Itulah seorang entrepreneur.
Ini adalah mindset yang tidak efektif, mindset yang mungkin masih kita miliki yang sangat bertolak belakang dengan mindset dari seorang entrepreneur. Sikap tidak apalah malas, ya. Ketika ditanya mungkin, Mas, Mbak, ada tamu, jalan ke gedung Q itu sebelah mana ya? Aduh, nggak tahu Pak. Ya, harusnya kan ada antar nih. Budaya cincai itu gampang lah, ya kan? Gampang wes itu. Ada peribahasa Jepang mengatakan bahwa asita yaru wabaka yaru. Orang yang masih berharap esok itu masih ada adalah orang bodoh. Orang yang berpikir bahwa lusa aja, besok aja, itu adalah orang yang bodoh. Kenapa begitu? Karena kita menggantungkan segala urusan kita pada sesuatu yang belum ada, sesuatu yang belum eksis, Mas Mbak. Esok itu kan masih rencana. Selama Anda masih punya waktu, selama Anda masih punya tenaga, selesaikan saat ini juga. Seperti ini bukan bagian saya tidak tahu, tingkap wait and see, tidak menepati janji, suka meminta-minta. Seluruh mindset ini mulailah Anda rubah. Kalau Anda memang ingin menjadi jauh lebih baik di sini. No problem, no progress. Jika kita tidak menemukan masalah, kita nggak akan berkembang maju. Jika kita tidak berani ambil resiko, kita juga nggak akan mendapatkan apapun. Pokoknya tembak dulu, ditolak nggak masalah, masih banyak cewek, gitu kan Mas? Tidak ada kekecewaan, tidak ada disiplin, ya. Ketika kita sudah pernah kecewa, kita akan berusaha untuk tidak ingin mengulangi rasa sakit dari dikecewakan. Sehingga kita akan jauh lebih baik. No pain, no gain. Counter pain. Go hard or go home. Anda lihat ini apa? WD40 kan? Kenapa namanya WD40? Ya, karena itu adalah penemuan formula yang ke-40 yang akhirnya dikatakan oke, ini sempurna. Sehingga dia berani menawarkan keluar formula WD ke-40 yang sampai saat ini masih kita pakai. Kalau yang ini Mas Mbak, ya, itu percobaan ke-409. Intinya adalah begini. Thomas Alva Edison pun pernah mengatakan bahwa kegagalan terbesar kita itu adalah menyerah. Padahal kita hanya cukup mengatakan bahwa saya butuh satu kesempatan lagi untuk berhasil. Dan itu cara kita untuk menuju ke kesuksesan. Kita udah banyak bahas mengenai mindset. Intinya banyak mindset baik yang harus kita adopsi dan harus kita kembangkan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita harus melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Cobalah berada di sepatu orang lain. Cobalah melihat dari cara pandang orang lain. Terkadang cara pandang kita itu bisa saja berbeda dengan orang lain. Kita juga mau rela mencoba untuk sesuatu yang baru. Ya kan? Berani keluar dari zona nyaman Anda untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Willing to tolerate a higher level ambiguity. Rela bertoleransi dengan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang absurd, sesuatu yang kita nggak pernah tahu ini bakal jadi seperti apa. Jangan takut untuk gagal. Carilah dan kembangkanlah norma-norma baru yang ada. Terkadang norma yang ada itu menghalangi kita untuk bisa berkreatif, untuk bisa berpikir beyond. Dan yang paling penting adalah mindset kita. Jika mindset kita masih kurang baik, ayo kita rubah. Mulai dari mindset Anda. Semua hal yang saya sampaikan barusan adalah pola pikir yang harus Anda miliki ketika Anda ingin menjadi seorang entrepreneur. Oke, saya harap apa yang sudah saya sampaikan kepada Anda menjadi catatan buat Anda menjadi
motivasi untuk Anda agar bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik. Part pertama saya sudah sampaikan bahwa Anda berkompetisi dengan banyak orang. Anda berkompetisi dengan banyak lulusan S1. Anda berkompetisi dengan seluruh dunia. Apa yang bisa membuat Anda beda? Skill, attitude, mindset. Jika Anda memiliki mindset, skill, dan pola pikir yang baik, yang beberapa sudah saya sampaikan kepada Anda, saya harap Anda bisa jadi orang terpilih. Sampai ketemu di sesi kelas berikutnya. Sukses selalu, sampai jumpa, dan jangan lupa pakai masker Anda. Ciao.